Istri kedua sang penguasa. Episode 17. Kejutan tak terduga. Aurora menatap dirinya di cermin dengan balutan dress marun panjang dan sedikit terbuka bagian bahu. Aurora tampak begitu cantik. Dan kecantikan itu bertambah 10 kali lipat saat Kimi telah memberikan sapuan natural di wajah cantiknya. Cantik, ucap Al yang baru saja masuk ke dalam kamar yang mereka tempati saat ini. Aurora berbalik menatap suaminya. Terima kasih. Aurora tersenyum. Mas juga tampan, ucapnya lagi. Kalau itu tidak dilakukan lagi, jawab narsis Al membuat istrinya tertawa hingga deretan gigi putihnya kelihatan. Al mendekati istrinya dan memasang kalung di leher polos Aurora, membuat wanita itu tersentak kaget dan tak lupa kecupan singkat di bibir miliknya. Ini... Aurora menatap suaminya seraya memegang kalung indah dengan permata rubi di tengahnya. Sangat indah. Ini kalung keluaran terbaru dari butik Mama. Ekspresi Aurora tiba-tiba berubah dan disadari oleh Al tentunya. Kenapa? Apa kau tak menyukainya? Bukan begitu, Mas. Mungkin ini untuk Mbak Jenny, bukan untukku. Ucap Aurora. Dadanya terasa berdebar menantikan jawaban suaminya. Al meraih kedua tangan Aurora. Sayang, kalung ini untukmu, bukan untuk Jenny. Waktu aku mengambilnya sama Mama pun, aku tidak mengatakan kalau ini untuk Jenny. Kamu tenang saja, ini benar untukmu. Tak ada jawaban serta senyuman dari wajah Aurora. Senang atas pemberian yang sangat berharga itu. Namun juga takut jika ternyata besok-besok kalung itu akan berpindah ke tangan orang yang lebih berhak. Dan itu pasti akan sangat melukainya. Al mencium kening istrinya lama. Ia tak suka melihat istrinya hanya diam dan murung seperti itu. Sayang, aku tidak suka kamu seperti ini. Apa semua yang pertama harus milik Jenny? Enggak kan? Ucap Al memberikan pengertian kepada istrinya. Tapi Mas, enggak ada tapi-tapian. Kita keluar sekarang ya. Ucap Al lembut sembari mengelus pipi mulus istrinya. Aurora menganggukkan kepalanya dan meraih lengan Al dan berjalan beriringan menuju ke tempat yang telah mereka sulap menjadi lautan balon. Yang, kita mau kemana sih? Jauh banget deh. Ujar Rebecca, karena perjalanan mereka sudah hampir memakan waktu 2 jam. Bentar lagi sampai kok sayang. Sabar ya. Jason mengelus pucuk kepala Rebecca dan satu tangannya tetap berada di setir mobil. Beberapa menit kemudian. Yang, ini villa milik siapa? Ujar Rebecca begitu sampai di villa yang berada di sekitar pantai. Bahkan, ada juga jembatan penghubung dari villa yang mengarah ke rumah kecil yang berada cukup jauh dari tepi pantai. Milik Al sayang. Indah banget Yang. Boleh menginap di sini enggak? Aku mau main air. Pinta Rebecca yang begitu takjub dengan yang dilihatnya. Apapun untukmu Yang. Ucap Jason lembut. Tak lupa kecupan singkat mendarat di pipi Rebecca karena Jason merasa gemas dengan tingkah istrinya. Suamiku memang yang terbaik. Rebecca mengacungkan 2 jempolnya dan juga memberikan kecupan di pipi Jason tentunya. Ayo kita masuk. Jason pun menggandeng tangan Rebecca masuk ke dalam villa tersebut.
di mana para sahabatnya telah menunggu. Dan juga ada beberapa keluarga mereka yang diundang langsung oleh Jason. Yang, kok sepertinya nggak ada orang ya? Bukankah kamu bilang ada pesta? Rebecca mengeratkan tangannya yang telah berpindah ke lengan Jason. Ada kok di dalam ruangan ini. Jason menunjuk pintu tempat di mana mereka berdiri saat ini. Kita masuk ya. Jason mendorong pintu itu. Kok gelap yang? Keluar aja yuk. Aku jadi merinding nih. Rebecca mengedarkan pandangannya, namun tak dapat melihat apapun. Dan tiba-tiba Jason melepaskan tangannya dan meninggalkan Rebecca. Yang, kamu mana sih? Jangan main-main deh yang, aku takut nih. Rebecca sudah hampir mengeluarkan air mata saat suaminya tak bersuara. Namun, sedetik kemudian, surprise! Lampu pun menyala seiring dengan teriakan semua yang ada di dalam ruangan itu. Rebecca menatap semua yang ada di ruangan itu. Suaminya pun telah berdiri di antara para sahabatnya dan lainnya. Mata Rebecca berkaca-kaca saat suaminya dan lainnya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Seharian dia berpikir bahwa tak ada siapapun yang mengingat hari kelahirannya, termasuk suaminya. Bahkan suaminya itu seakan cuek dengannya. Namun Rebecca tak mau mempermasalahkan hal itu. Namun siapa sangka ia akan menerima kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Kejutan ulang tahun yang pernah menjadi impiannya sejak kecil, dengan berbagai macam bentuk balon serta berwarna-warni, dan kue ulang tahun yang besar seperti di TV yang biasa ia tonton. Kimmy pun melangkah untuk menarik tangan Rebecca yang masih diam mematung di ambang pintu, dan membawa wanita itu ke depan kue ulang tahun yang begitu cantik dan tinggi. Rebecca pun meniup lilin serta memotong kue. Kue pertama ia berikan kepada sang suami. Happy birthday sayang. Jason langsung memberikan kecupan di daging lembut Rebecca cukup lama. Dan aksinya itu tentu saja mengundang sorakan dari yang lainnya. Kak Jason, di sini masih ada anak kecil. Teriak salah satu sepupu Jason. Jason sendiri adalah anak tunggal. Semua orang pun tertawa mendengar teriakan anak itu. Setelah proses pemotongan kue, Aurora membawa kado terlebih dahulu. Selamat ulang tahun sahabatku, ujar Aurora memberikan kotak yang telah ia bungkus serapi mungkin. Kimmy pun dan lainnya melakukan hal yang sama, hingga hanya sisa satu orang yang hanya tinggal diam sambil menatapnya. Kado dari suamiku mana? Rebecca mengadahkan tangannya. Kamu sudah siap menerima kado dari aku? Tanya Jason dengan penuh teka-teki. Jason pun mengeluarkan berkas yang sedari tadi ia sembunyikan di balik jasnya. Ia memberikan tepat di depan istrinya. Dok. Rebecca menatap map itu dengan perasaan tak karuan. Bukan hanya Rebecca yang cemas, bahkan Aurora pun. Ia langsung meremas kuat jemari Al yang berdiri di sampingnya tanpa melihat pria itu. Al yang melihat kegugupan istrinya langsung merengkuh pinggang istrinya. Ayo ambil, ujar Jason. Semua yang ada di dalam ruangan itu pun ikut diam. Mereka juga penasaran apa isi map tersebut. Yang, ini apa? Jangan main-main yang, sumpah aku deg-degan. Apa dia akan menceraikanku karena sampai sekarang aku belum hamil? Batin Rebecca. Ayo ambil, ujar Jason lagi dengan ekspresi datar.
Rebecca mengambil map itu dengan tangan gemetar dan membuka map itu secara perlahan. Air mata Rebecca menetes saat melihat ternyata benar itu adalah surat dari pengadilan agama. Kenapa jadi begini? Aku gak sanggup pisah dengannya. Semua orang pun dibuat bingung dengan Rebecca yang menangis tanpa bersuara. Rebecca memantapkan hati untuk membaca isi kertas itu. Ini maksudnya apa? Kau... Jason tersenyum dan menghapus air mata Rebecca. Aku dan Kalista telah resmi bercerai. Dan itu artinya mulai saat ini kau adalah satu-satunya istriku. Istri yang akan selalu mendampingiku. Kamu tidak keberatan kan? Jason menangkup kedua pipi itu seraya tersenyum lembut. Rebecca mengangguk-anggukkan kepalanya dengan derayan air mata. Ia langsung berhambur ke pelukan suaminya dengan menangis keras. Terima kasih, Yang. Terima kasih. Semua orang tersenyum lega saat mengetahui isi kertas itu. Selamat, Echa. Kau telah menjadi istri satu-satunya di kehidupan suamimu. Sedangkan aku... Tidak. Aku tidak boleh mengeluh, karena ini sudah menjadi pilihanku. Batin Aurora.